Halo semua, kali ini kami akan mengajarkan bagaimana menggunakan Figma dari awal. Pertama, seperti biasa masukkan emailnya dulu. Kali ini aku sudah masukin emailnya ke dalam Figma-nya. Jadi ntar kalau udah dimasukin, keluar kayak tampilan seperti ini. Di sini tuh dia bakal nanyain kayak isi nama untuk ketika menggunakan Figma-nya. Kali ini aku dengan nama Fatima aja. Di sini ada checklistan untuk subscribe buat Figma Tips dan update. Dan ini bakal keluar di emailnya. Kalau nggak mau tuh nggak usah dicentrangin juga gak apa-apa. Langsung di sini, di bagian sini tuh untuk kegunaan pertamanya Figma mau buat apa. Karena ini buat tugas kampus, kita pakai buat eh, personal project. Dan ini which role best describe you, ini tuh untuk semacam buat terdesain desain yang mereka bakal kasih sebagai bakal rekomendasinya untuk sekarang desain aja biar lebih gampang. Dan bagian ini tuh email-emailnya buat collaboration sama teman-teman untuk tugas kelompok gitu, tapi nggak harus diisi sekarang karena ini cuman bagian tambahan aja. Langsung dipencet continue. Nah, di sini tuh ada pilihannya untuk apa ya? Untuk yang pertama tuh yang No It's Not My First Time. Ntar tuh dikasih beberapa kayak tab tutorial untuk bagaimana menggunakan Figma-nya. Kalau yes many times, ntar langsung balik ke homepage. Tapi untuk kali ini kita yes few times saja karena emang baru ceritanya kita baru pertama kali udah tahu tapi lupa cara pakai Figma. Nah, di sini ntar ada starter, professional, dan organization. Ya, karena kita emang lagi no budget, jadi kita pakai yang starter aja langsung. Dan ini yang what do you like to do buat Figma-nya, kita pencet yang buat desain. Ketika udah semuanya langsung pencet finish, nunggu bentar. Dan ini desain pertama, apa sih, tampilan utamanya ketika udah melakukan sign in-nya. Di sini tuh ada rekomendasi desain yang kita kita dikasih untuk setelah melakukan pemilihan-pemilihan pemilihan-pemilihan pas di awal pembuatan akun. Dan untuk keluar bisa pencet back files di sini. Tapi untuk share ke teman-teman itu bisa lewat sini. Tapi ketika mau share ini kan, ketika mau share nih, mau share ke anyone ini, tinggal pencet ini juga, save, dan pencet copy link di sini. Ntar tinggal dikirim ke grup-grup kalian, yang grup kelompoknya untuk Figma-nya. Nah, di sini ketika udah di-share, ini dikasih tahu kalau untuk yang gratis cuma 2 kali lagi page-nya. Ketika udah udah dipakai 2 page, itu tuh nggak bisa dipakai lagi untuk project yang ini. Ini bagian layers-nya, dan ini desain, prototype juga ada di sini. Dan di sini kalau mau ganti nama dan keluar bisa di sini ada tampilan-tampilan lainnya. Ini ntar saya kasih ke teman saya lanjutannya. Iya. Oke, jadi ini untuk bagian tampilan utamanya. Untuk tampilan utamanya ini tuh di sebelah kiri ada, di sini ada nama file, terus ini juga ada file asset, pages, sama layers. Nah, untuk di sini tuh kita bisa namain ulang filenya, misal Figma 1. Terus ini untuk page, ini berarti page yang pertama.
Terus ini untuk page kedua, jadi kita bisa punya beberapa page. Terus ini untuk layers itu biasanya nanti baru baru kepakainya tuh kalau kita udah punya banyak elemen di dalam layersnya. Jadi kita bisa ngatur-ngatur layersnya. Terus ini juga bisa di apa sih bisa disembunyiin gitu. Nah, terus yang di bagian bawah ini tuh namanya toolbar. Nah, jadi untuk di sini tuh ini untuk sebenarnya ini tuh ada tiga. Cuma yang buat pindah-pindahin ini tuh namanya ada hand tool. Terus kita tuh juga punya banyak shortcut sebenarnya di Figma ini. Kayak buat vektor tuh kita bisa pencet V, terus buat pindah-pindahin itu kita bisa pakai hand tool, jadi langsung H. Nah, terus di sini juga ada pilihan nih, yang di sampingnya si vektor tadi ini tuh ada tiga pilihan. Ini tuh ada frame, section, sama slice. Nah, kalau frame ini tuh kita tempat buat bikin, tempat buat ngedesainnya gitu. Dan frame-nya ini pun kita juga bisa eh, pilih sesuka kita. Misal ada iPhone 16. Ya, jadi iPhone 16 tuh ukurannya segini. Terus atau iPhone 14. Eh, pokoknya tuh nanti kita bisa pilih ukuran frame-nya sesuka kita. Terus udah gitu, yang biasanya sering kepake tuh baru frame sih biasanya. Jadi kayak tempat dimana kita ngedesain. Terus di sampingnya itu, oh sama ini. Sama tadi itu, ini kan warnanya hitam ya backgroundnya. Terus mungkin kalau ngerasa, oh ini kurang kelihatan, itu kita bisa ganti warnanya ke jadi ke lebih terang biar lebih kelihatan dan jelas juga. Terus di sini ada variabel. Jadi variabel itu buat nyimpen info apa ya? Kayak nyimpen yang biasa kita pakai. Kayak misal untuk warna utama kita pakai warna, kita mau nyimpen warna misal. Terus misal kita mau nyimpen warna apa ya? Warna merah gitu misal. Primary color. Nah, jadi dia bakal nyimpen warna yang sekiranya kita bakal sering pakai gitu. Jadi kita gak harus nyari-nyari lagi nih warnanya apa ya gitu. Kita bisa langsung ke variabel. Terus ini yang harusnya bakal sering dipakai sih. Terus export tuh nanti biasanya dipakai pas kita udah selesai dan kita mau nge-export hasil desain kita. Nah, terus ini yang di samping frame tadi, ini tuh ada shape bentuk-bentuk. Ini juga ada shortcutnya juga. Misal kita mau bentuk kotak, berarti bisa aja langsung pencet R. Tuh. Ini juga kita bisa bikin di luar frame. Terus mau bentuk lingkaran, tinggal pencet O. Nah, jadi untuk setiap yang kita udah bikin nih, setiap bentuk yang udah kita bikin ini kan langsung ada banyak nih pilihannya. Nah, ini tuh untuk untuk position mungkin nggak begitu ngaruh ya. Intinya ini kayak ngasih tahu si bentuk ini tuh ada di mana. Kalaupun aku atur jadi 600 juga nggak begitu ngaruh sih sebenarnya. Terus rotation ini kita bisa muter-muterin aja. Atau mungkin, oh, misal aku tambah lagi. Ini kalau pencet ini, apa sih? Ini misal aku kasih warna dulu. Ini fill, tinggal pencet aja. Terus ini kan tadi buat diputer-puter ya. Terus ini misal buat dituker-tuker. Ini kita blok dulu. Terus ini tuh buat nuker gitu. Nuker kanan kiri. Terus ini buat atas bawah. Jadi di flip gitu.
Nah, terus layout ini tuh buat buat apa ya? Kok gue lupa. Coba. Ini kalau 300, ini nanti bisa di crop kali ya? Kok gue jadi lupa sih ini layout fungsinya buat apa? Pokoknya ini ini aku sendiri jarang pakai sih. Terus kalau opacity itu dia jelas atau enggaknya dari bentuknya. Jadi misal kita set ke 50%, jadi nanti dia kayak agak mudar gitu. Terus corner radius ini tuh buat ujung dari bentuknya. Kita mau bikin lancip atau mau bikin jadi tumpul gitu. Jadi semakin besar angkanya, dia bakal jadi semakin tumpul. Kayak misal 30, dia bentuknya jadi kayak gini, jadi kayak melengkung. Terus kalau misal 90, dia jadi bakal makin melengkung lagi. Terus ini fill tuh tadi bisa buat taruh warna. Terus di sini juga kita bisa jadi bentuk gradasi gitu. Ini titik-titik. Terus kita bahkan bisa masukin gambar. Aku punya contoh gambar gak ya? Bentar. Eh, sebentar. Tuh, jadi tuh nanti dia ada gambarnya gitu langsung masuk ke sini. Terus di sini kita juga yang stroke ini tuh garis tepi. Jadi tuh nanti dia bakal ada garis tepinya gitu dan kita juga bisa kasih eh, dia mau setebal apa. Berarti makin gede angkanya makin tebal juga tuh kayak gini. Terus posisinya juga ini sebenarnya bisa dikasih posisi. Nanti bisa dipilih sesuka kalian. Terus nanti untuk efek, buat efeknya ini tuh ada beberapa. Ada shadow yang ke dalam, inner shadow atau drop shadow. Jadi dia kayak ada bayangannya gitu, efek bayangannya gitu di bagian bawah. Terus atau tekstur juga bisa noise. Jadi kayak ada bercak-bercaknya gitu, layer blur. Terus background blur ini kayaknya akan berlaku kalau di belakangnya ada backgroundnya gitu. Soalnya aku juga lumayan jarang pakai yang background blur. Biasanya kalau blur aku pakainya yang layer. Terus apa lagi ya? Oh, terus kayak misal nih, kita punya button. Kita misal mau bikin button. Terus untuk teks itu tuh kita juga bisa tambahin. Tambahinnya itu biasanya aku langsung pakai P. Pencet P di keyboard, terus langsung tulis aja misal aku mau bikin tombol enter. Nah, ini langsung ada ininya. Kita bisa atur mau pakai font apa, terus mau bold kah atau tipis, tebal gitu. Ini warnanya juga bisa diatur. Nih, terus font. Nah, ini misal aku mau bikin tombol ya. Ini misal aku mau bikin tombol enter. Nah, kan biasanya kalau di tombol itu kita kan kadang suka ngeliat kayak pas dia dipencet warnanya tuh berubah kan. Nah, sebenarnya tuh bisa aja kayak kita tuh bikin manual. Cuma jadinya akan kelihatan berantakan terus juga jadinya ribet sendiri gitu. Jadi di Figma tuh ada yang namanya komponen. Jadi
komponen itu nanti bakal jadi aset kita. Nah, jadi kita bisa blok button yang udah kita bikin, terus kita bikin komponen nih, create komponen. Nah, terus di aset kita bisa lihat, di aset tuh kita bisa ngelihat komponen yang udah kita pakai nih. Jadi tuh nanti tuh kita bisa pakai di manapun kita mau. Nah, terus add variance. Jadi ini misal kita mau bikin pasti pencet tuh, kok ada kotaknya? Pasti pencet tuh dia jadi ada ininya. Misal warnanya jadi merah gitu. Jadi udah deh, nanti kita bisa pakai ini aja langsung komponen. Terus tadi harusnya lanjut ke sini ya. Ini pen ini tuh, oh ini tuh pilihannya ada dua, ada pen sama pensil. Pensil ini buat ya gambar-gambar. Terus pen ini tuh buat kayak, aduh mau bikin bentuk-bentuk abstrak gitu. Tuh, enter, baru deh jadi bentuk abstraknya. Nah, terus, oh ini teks yang tadi, ini kalian bisa pencet ini atau mau langsung pencet T aja juga bisa. Terus di sampingnya ini tuh ada tombol komen. Jadi kalau misal kalian lagi ngerjain tugas kelompok nih, terus ngerasa, oh ini kayaknya perlu ditambahin ini, atau kalian butuh, kalau kalian ada pendapat tentang hasil kerjaan teman kalian, kalian bisa pencet komen, terus misal mau dikomen di sebelah sini, kayak misal kurang jelas gitu. Jadi nanti muncul deh kurang jelas gitu. Terus ini tuh buat nyari, nah buat nyari apa sih? Kita tuh bisa nyari aset. Jadi tuh kan tadi kan aset tuh tadi kita tuh udah punya sendiri kan karena kita bikin lewat komponen. Tapi sebenarnya tuh aset tuh juga kita bisa nyari karena udah disediain dari Figma-nya. Misal Figma tuh punya aset namanya Simple Design. Pokoknya tuh bisa dilihat dari sini. Nih, Simple Design System. Jadi ini tuh juga udah disediain dari Figma-nya. Ya kita bisa pakai buat mempermudah kita juga. Jadi kita nggak harus bikin manual. Misal icons bentuk apa ini, line center gitu. Tuh, nanti kita bisa pakai dan langsung muncul juga. Intinya kalau aset tuh yang kayak tadi ini, yang yang udah disediain ini, terus plugin sama widgets tuh sama sebenarnya kayak apa ya, extension yang kita bisa pakai dari apa ya, extension dari Figma yang kita tuh bisa pakai gitu. Misal kita mau eh, ambil gambar-gambar dari apa, kayak kita mau pakai beberapa gambar, terus kita bisa pakai plugin di Figma yang namanya Uns- Unsplash. Nah, jadi Unsplash ini tuh tempat buat nyediain gambar-gambar dari Figma. Terus nanti kalau mau pakai tinggal pencet run, tuh nanti dia bakal nge-load sendiri. Nah, terus kita bisa deh pakai, misal kita mau pakai gambar ini, dipencet, harusnya langsung keluar sih. Oh, dia masuknya ke sini. Dia malah masuknya ke sini karena tadi masih pencet yang ini. Loh, jadi kita bisa pakai foto dari Unsplash ini. Terus atau enggak di plugin tuh juga ada dummy text gitu. Jadi kalau kalian butuh teks tentang apapun tuh bisa pakai plugin yang namanya Content Reels. Jadi nanti mungkin bisa dicoba. Terus tadi tuh draw. Ini harusnya kurang lebih sama sih fungsinya kayak tadi.
Cuma aku sendiri juga jarang pakai. Biasanya langsung pakai yang dari sini aja. Terus ini tuh dev dev mode. Ini tuh biasanya dipakai buat developer-developer yang mau bikin hasil desain mereka tuh jadi bentuk kode. Cuma ini tuh berbayar sih. Dan harusnya kita juga nggak pakai yang ini karena masih belum ada kebutuhan yang dibutuhin banget gitu. Terus apa lagi ya? Oh mungkin ini. Jadi tuh kalau bentuk shape, misal bentuk elips, eh iya bentuk lingkaran. Misal aku bikin dua lingkaran. Ini bentuknya aneh banget. Ya, ini bisa diduplicate aja, tinggal CTRL-D. Nah terus tuh misal nih aku gabungin nih gambarnya. Nah, aku blok dua-duanya. Terus di sini itu kita bisa eh, mau ngegabungin. Kita bisa pilih mau fitur apa yang kita pakai. Jadi kalau union itu dia berarti apa ya ngegabungin. Terus subtract itu dia berarti kayak ngurangi kan subtract tuh kayak ngurangin ya. Jadi dia ngaruh ke layer atas mana siapa yang di layer atas, siapa yang di layer bawah. Terus yang di layer atas kayaknya berarti kalau subtract berarti yang layer atas tuh yang terhapus gitu. Terus intersect tuh berarti karena tadi dia kegabung, jadi intersect tuh dia cuma hasilin yang hasil dari gabungan itu. Terus udah sih paling yang sering dipakai tuh itu. Terus misal, oh coba kita bikin contoh yang suka ada di website. Misal, kita mau bikin frame, terus frame, tadi kalau frame harusnya ini frame, bukan bukan rectangle. Misal aku mau iPhone 14 Pro Max. Oh, oke, oke. Udah mungkin untuk tampilan utama cukup sampai sini aja dan untuk bagian prototipe-nya akan dijelaskan selanjutnya oleh Bagas. Oke, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang kita gunain Figma ini sebenarnya buat apa sih? Jadi, kalau misalnya kita mau ada tugas membuat sebuah aplikasi atau uh, tampilan bagaimana aplikasi sebelum akan dibuat code-nya itu, kita menggunakannya itu pakai Figma dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kita pertama kan tadi dia sudah jelaskan kalau untuk buat frame-nya itu kita bebas gunain apa aja. Di sini aku coba pakai iPhone 16. Nah, terus misalkan di sini aku mau kita coba akan buat teksnya kayak di sini. Kita ubah dulu untuk ukuran teksnya biar bisa dibaca, terus sama fontsnya coba kita pakai ini deh. Nah, untuk peletakan dia kan ini kayak miring banget gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai alignment ini. Jadi alignment ini menentukan kayak dia posisinya ada di tengah atau di aduh susah. Di tengah, di miring gitu. Nah, ini lebih miring lagi terus ini di tengah, tapi emang ini lagi tidak pas di sininya juga bisa. Nah, terus kita buat ini di tengah kayak gini. Terus misalkan kita mau buat kayak tampilan awalnya ini ada gambarnya. Kita buat lagi icon buat gambar. Fillingnya ini kita isi sama gambar.
Misalkan gambar HP deh, ini tampilan awalnya. Nah, kayak gini. Terus, oh ya, terus misalkan ini mau background dari aplikasi yang pertama kali dibuka itu nggak mau warna putih, misalkan warna kuning deh, atau enggak, tapi ini warna yang putih ya, warna kuning coba kayak gini. Terus kita buat tombol buttonnya buat login. Ini aku mau pakai karena radiusnya 30. Terus ada teksnya sini mungkin, tapi ini sesuaiin dulu untuk font size-nya. Oke, 24 aja deh. Terus jenis fontnya aku juga mau ganti jadi baca ini deh. Wah, in. Nah, ini buat kita ngas menetapinnya kayak gini. Nah, oke. Terus kan ini kan dia banyak apa namanya banyak fungsi ini kan. Misalkan kita mau ngeduplikat ini. Nah, kita itu tinggal grouping aja. Jadiin satu gini. Nah, kita blok semuanya dulu. Terus bisa pencet kontrol. Kita blok dulu semua. Terus kita bisa pencet kontrol G. Nah, ini langsung muncul di sini grup 2. Ini misalkan kita mau namain tampilan awal. Nah, terus uh, dari sini kita kan mau melakukan misalkan next ke page selanjutnya. Itu kita bisa apa namanya duplicate dari filenya ini kan. Ini pencet ini lagi juga, terus kayak ini tinggal kita hapus. Misalkan kita mau buat dia nge-scrollable, jadi bisa tampilannya itu bisa di-scroll. Itu caranya kita buat dulu untuk tampilan ini, misalkan ini gambar. Kita ganti gambar HP ya. Misalkan gambar HP ini. Terus misalkan kayak bentuk sosmed gitu kan, ini ada misalkan kayak gini. Nah, ini kan kayak panjang banget. Ini kita bisa atur untuk size fontnya dulu. Terus kita tentuin dia misalkan rata kiri. Ya udah kayak gini. Nah, terus sama buat ini dianggap kan karena mereka itu kayak satu kesatuan. Jadi kita buat mereka juga grouping gitu. Kita bisa kontrol G atau kalian pencet klik kanan terus di sini group selection. Nah, setelah group selection ini tuh kalian bisa ngatur untuk eh, panjang pendeknya jarak antara eh, gambar dan deskripsi barang kayak gini. Terus biar kita bisa gampang kita kopas aja di bawahnya gini. Ntar ya, kita rapiin dulu. Nah, terus ini kan kayak biar bisa scrollable itu misalkan kita mau ada tiga barang. Nah, kan ini kan nggak bisa. Ya, ini bukan dalam satu frame dengan iPhone 16 Dua ini. Nah, caranya adalah kita blok dulu mereka, terus kita ubah mereka jadi frame selection. Dan frame selection ini kan dia ada di luar ya. Nah, ini dia, aduh, oh, mereka ini di
Bentar ya. Miring. Oke, ini dihapus aja dulu deh. Misalkan di sini nih, kan mereka di iPhone 16 2 di frame iPhone 16 2. Ini kita pencet klip konten. Jadi biar bisa kayak apa sih namanya scrollable gitu. Kita bisa melakukan scroll. Tapi kan ini karena cuma dua. Nah, kita nambahin deh satu lagi. Ini kita unframe dulu. Ungroup dulu aja. Terus ini sama ya. Grup 4 ini kita kopas. Terus kan ini kayak ya di bawah sini. Terus pengen mereka di sini. Oh, frame selection. Oke. Nah, ini pencet klip konten biar bisa dia jadi satu kesatuan gitu. Nah, kayak gini jatuhnya. Nah, terus, oh ya sebelum diiniin kita bisa biar kayak nge-layoutnya, biar ininya tuh sebelum di frame konten tadi, kan tadi tuh kayak berantakan kan. Biar nggak terlalu berantakan, kita bisa pakai ini yang namanya auto layout. Jadi mereka ini pasti bakal tetap kayak gini untuk satu kesatuannya. Kayak gitu. Nah, terus misalkan kita mencet ini kita balikin lagi ke frame selection. Terus misalkan kita nih pencet salah satu produk dari sini. Terus kita ada kayak ada pop-up-nya. Itu bisa kita bikin sendiri dulu. Di sini deh. Pop-up-nya buat ini kita fill-nya samain warna. Ini tinggal masukin warna yang sama kayak dari sini aja. Itu misalkan pop-up keterangan tentang apa namanya handphone ini itu gimana keterangannya, terus spesifikasinya misalkan. Tapi ini kita kasih warnanya kan putih, jadi itu aja. Udah deh. Terus untuk bagian prototype akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Makasih. Saya bakal menjelaskan bagaimana penggunaan interaksi prototipe yang mungkin bakal kalian pakai ke depannya. Sebelumnya kalian kalau mau bikin interaksi prototipe kan harus punya button kayak gini dulu. Terus kalian select group dulu, select selection, terus kalian ke prototype tambahin interaction. Nah di sini kan di prototype ada banyak-banyak trigger. Ada yang on tap, on drag, while hovering, dan while pressing. Nah, kalian pilih dulu yang on tap. Terus kalian pilih actionnya, kalian navigate tuh, terus ke frame 2. Frame 2. Ke sini. Nah, nanti dia bakal hubungin dari page yang ke ini ke yang sebelah sini. Terus kalau kalian mau lihat hasilnya kayak gimana, kalian bisa klik ini. Nah, terus kalian pencet ini. Nah, ntar dia ke sini. Nah, kalau kalian pengen balik lagi dari sebelah sini ke page awalnya, kalian tinggal tambahin button baru aja. Kalian pencet kotak, terus kalian kasih styling suka kalian, terus kalian kasih teks, misalkan back di sini, terus kalian tambahin prototype, terus one tap, terus actionnya kalian pilih yang back ini, terus kalian periksa lagi di sini. Nah, kalian scroll ke bawah dulu.
Nah, kalian scroll ke bawah, terus kalian klik yang back gini. Hmm, oh, kalian sih. Nah, ntar dia bakal balik lagi ke page sebelumnya. Nah, terus kalian juga misalkan kalau misalkan uh, pengen uh, interaksinya itu swipe, kalian tinggal pilih klik login lagi, terus kalian ubah yang dari one tap ke one drag. Terus kalian pilih yang animasinya yang slide in. Terus kasih ke kiri, terus kalian kasih tanda juga kalau kalian mau. Terus kalian balik lagi ke ini, terus kalian swipe geser. Nah, bisa kayak gini. Terus kalian bisa juga nambahin uh, hovering. Jadi hovering itu caranya kalian bisa bikin button baru aja kan. Hmm, terus kalian kasih radiusnya, terus kalian kasih kasih teks misalkan. hmm, hmm. Terus kalian dari sini kalian pilih create component. Nah, dari create component kalian tambahin varian lagi. Nah, sini terus kalian bikin yang warna baru. Kan kalian mau warna yang merah itu. Terus dari sini kalian tambahin lagi, terus pencet aset, terus yang button ini, terus ini klik ini. Nah, jadi ini dia copy yang dari sini. Terus kalian tambahin lagi interaksinya. Dan chat yang while hovering ini, terus tambahin text to, terus ke varian 2. Terus tambahin animasinya. Oh, bisa kalian lihat di sini. Hmm, kalian nah, dia bakal merubah ke warna dari si buttonnya. Terus kalian juga bisa nambahin uh, action tambah lagi. Ya kan kalau kalian mau tag kalian navigasi ke page yang sebelumnya. Terus yang terakhir aku bakal ngejelasin cara bikin kayak semacam notifikasi. Pertama kalian bikin frame baru, terus kalian ubah namanya jadi kayak notif. Terus kalian tambahin teks kayak misalkan ini notifikasi. Nah, terus buat munculin ini tampilan pop-up notifikasi, kalian harus bikin uh, pakai button. Nah, caranya kalian bikin button ulang kayak gini. Terus kalian tambahin teks. Kan while pressing, terus kalian pilih yang ini open overlay. Terus kalian pilih yang ini yang notif. Terus uh, dissolve. Nah, kalau kalian ke sini, kalau kalian tahan, karena tadi aku pilihnya triggernya while pressing, saat kalian tahan, dia bakal munculin kayak informasi kalau ini notifikasi. Terus kalau misalkan kalian pengen notifikasi tetap ada tanpa kalian tahan, kan tinggal ubah aja triggernya ke ini one tap.
terus dia bakal munculin ini. Nah, kalau ini kan notifikasinya nggak bakal hilang. Nah, cara ngilanginnya kalian tinggal balik lagi, terus kalian tambahin. Misalkan maunya teks gitu, kayak gini. Terus kalian tambahin lagi prototype, one tap, terus tambahin yang close overlay. Nah, kalau kalian lihat lagi, saat kalian ini lihat notifikasinya ada kayak tombol backnya. Terus kalian pencet, bahkan notifikasinya bakal hilang. Terus untuk Figma-nya sih sekian, prototipe-nya sih segini aja. Ya, terima